Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, SMK bisa, SMK hebat. Kembali dengan saya Indra Istianto dari SMK YPT 2 Purbalingga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara merakit driven pulley. Sebelum merakit tentunya ada hal-hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mempersiapkan alat pelindung diri. Selanjutnya, setelah kita mempersiapkan alat pelindung diri, kita akan mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama adalah palu dari plastik, yang kedua ada tang snap ring, yang ketiga adalah penyambung mata soket, selanjutnya adalah tangkai mata soket, ada soket wrench, kemudian ada tang minus, kemudian ada obeng minus, dan tidak lupa ada yang namanya unitnya, yaitu driven pulley. Nah, selain itu ada special service tools yang nanti akan kita gunakan, yaitu clutch spring compressor dan kunci torsi. Tidak lupa kita juga harus mempersiapkan buku pedoman reparasi sepeda motor Honda Beat 110. Setelah kita menggunakan alat pelindung diri dan mempersiapkan alat kerjanya, langsung kita bongkar saja driven pulley-nya. Mari ikuti. Yang pertama, kita pasang driven pulley kepada clutch spring compressor. Pada saat kita akan melepas driven pulley, pastikan pin pada clutch spring compressor melekat pada driven pulley pada bagian lubang sebelah sini. Terdapat 3 sisi. Mari kita pasang. Nah, setelah sudah pas posisinya, mari kita kencangkan. Untuk apa? Untuk mempermudah kita melepas yang namanya mur driven pulley. Nah, setelah sudah terasa berat, mari kita kendorkan mur driven pulley-nya menggunakan soket wrench yang dibantu menggunakan penyambung dan tangkai mata soket. Setelah mur driven pulley terlepas, maka selanjutnya kita kendorkan clutch spring kompresornya. Nah, setelah cukup kendor, kemudian kita tekan lagi ke depan, kemudian kita letakkan pada meja kerja. Setelah driven face terlepas, maka selanjutnya kita pisahkan driven face, pegas driven face, dan selanjutnya kita akan membongkar kapas koplingnya. Langkah pertama untuk membongkar kapas koplingnya adalah dengan melepas klip E. Mari perhatikan bagaimana caranya. Langkah yang pertama adalah kita menggunakan tang snap rim, kemudian kita lepas klip E-nya. Inilah yang dinamakan klip E. Ada 3 buah. Mari kita lepas. Nah, klip E tadi yang sudah dibongkar, pada buku pedoman reparasi haruslah diganti dengan yang baru. Maka dari itu kita harus mempersiapkan klip E yang baru. Langkah selanjutnya adalah membongkar platnya. Inilah letak posisi platnya. Mari kita lepas. Platnya sudah terlepas. Dan yang selanjutnya kita lepas pegas pengembali kampas rem. Mari kita lepas. Setelah pegas pengembali terlepas, maka selanjutnya kita akan melepas kampas kopling. Mari kita lepas. Ini caranya. Kita tekan ke bawah. Setelah itu baru kita tarik. Nah, tinggal tersisa yang namanya grip plate, dan yang kedua adalah di sini ada yang namanya karet peredam. Nah, untuk itu kita lepas dulu yang namanya karet peredam, sisi satu. Nah, setelah itu kita bersihkan grip plate-nya. Kita lap menggunakan lap sampai bersih. Dan komponen yang lainnya juga kita bersihkan. Setelah semua komponen dibersihkan, kemudian kita siapkan spare part yang baru. Selalu gunakan Honda spare part yang original untuk mengganti spare part yang akan diganti.
Setelah kampas koplingnya kita ganti yang baru, jangan lupa klip E-nya juga harus kita ganti dengan yang baru. Setelah semua komponen terbongkar dan dibersihkan, maka langkah selanjutnya adalah merakitnya. Pertama adalah kita ambil klipnya, kemudian kita pasang karet peredam pada 3 sisi bagian dan usahakan karet peredam dengan kode itu menghadap ke atas. Dan yang selanjutnya adalah memasang kampas kopling yang baru. Setelah kampas kopling posisinya tepat pemasangannya, maka selanjutnya adalah memasang pegas kampas kopling. Di sini terdapat 2 bagian, yang panjang dan yang pendek. Perhatikan posisi pemasangannya. Sisi pegas yang pendek masuk berada di sebelah ujung dari kampas kopling. Selanjutnya lakukan ketiga pegas pengembali langkahnya seperti tadi. Setelah pegas pengembali kampas kopling terpasang, maka selanjutnya adalah memasang platnya. Di platnya ada 2 sisi yang halus dan sisi yang kasar. Sisi yang kasar menghadap ke bawah. Mari kita pasang. Kemudian kita tekan sampai posisinya pada sebelah sini itu terdapat celah dapat dimasuki klip E. Pada ketiga sisi usahakan celahnya itu terlihat dengan cara menekan ke bawah. Setelah celahnya semua terlihat, maka kita pasang klip E yang baru. Jangan lupa klip E-nya harus yang baru. Mari kita pasang. Pada klip E juga terdapat 2 sisi yang kasar dan sisi yang halus. Kita pasang sisi yang kasar berada di bawah menggunakan obeng min. Mari kita pasang. Tinggal kita dorong sampai menyentuh atau sampai mengunci posisinya seperti ini. Nah, setelah semua klip E-nya terpasang, maka kita tinggal merakit ke komponen drivers dan pegas drivers-nya. Nah, pada saat posisi seperti ini, usahakan celah dan alurnya itu lurus agar mempermudah proses pemasangan. Setelah posisi sudah seperti ini, kita siapkan clutch spring kompresor dengan posisi terbuka penuh, kemudian kita masukkan ke dalam clutch spring kompresor. Mari kita kencangkan sampai keluar ulirnya dan kita tekan terus sampai posisinya kencang. Setelah ulirnya terlihat, maka langkah selanjutnya kita akan memasang mur driven pulley dengan kekencangan tertentu. Berapa kekencangannya? Mari kita buka buku pedoman reparasinya. Pada tabel informasi didapatkan mur pengencangan driver pulley adalah 59 Nm. Nah, setelah itu kita ambil kunci torsi, soket wrench, dan penyambungnya. Mari kita kencangkan. Sebelum mengencangkan, kita harus menyetel 54 Nm. 50 kemudian 4. Setelah itu kita kencangkan. Perhatikan jarum hitam, setelah kita kencangkan menyentuh jarum merah, maka kencangannya sudah cukup. Oke, ketika sudah dikencangkan, selanjutnya kita kembalikan lagi alatnya. Jangan lupa setelah kunci torsi ini digunakan, posisikan kembali ke 0. Driven pulley sudah selesai dikencangkan, kemudian kita lepas dari clutch spring kompresor. Proses perakitan clutch spring kompresor dengan mengganti kampas kopling sudah selesai. Setelah driven pulley selesai dirakit, maka selanjutnya adalah kita membersihkan alat dan bahan yang kita gunakan tadi. Langkah merakit driven pulley dengan mengganti kampas kopling yang baru telah selesai. Kurang lebihnya itulah pembelajaran pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, SMK bisa, SMK hebat.